بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dengan kesehatan kita, kesempatan kita bisa hadir dalam acara kajian rutin kita taklim malam Sabtu yang mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak kalah pentingnya nikmat yang begitu besar yang masih tertancap dalam hati kita, dan mudah-mudahan ila yaumil maut nikmat itu masih ada di dalam hati kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tidak ada nikmat yang lebih penting daripada itu. Ya, tidak ada nikmat yang lebih penting daripada itu. Oleh karenanya nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah kita dapatkan barangkali itu dari kita lahir dididik oleh keluarga muslim sehingga kita mengenal Islam, maka itu sebetulnya karunia yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita setiap Jumat ini mesti dengar ayat itu. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, ya beriman. Jadi itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita pelihara. Salah satu bagaimana cara kita memelihara keimanan dan keislaman yang sudah ada dalam diri kita, yaitu dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Maka saya berada di depan ini barangkali tidak lebih pandai daripada panjenengan, juga mungkin tidak lebih takwa daripada panjenengan, tapi mudah-mudahan kita bisa berbagi, kita bisa sharing, terutama temanya pada malam hari ini adalah persiapan menyambut Ramadan. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sesosok manusia yang suci yang Allah turunkan ke bumi untuk menjadi contoh yang paling baik, Oleh karenanya kita semestinya
sebagai umat Islam senantiasa ya tidak sering-sering amat lah, kolok-kolok lah ya, kolok-kolok ya, kolok-kolok itu yo kadangkala ya, kadangkala itu membuka kembali bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa merubah peradaban yang sedemikian luar biasa. Yang bisa merubah peradaban yang sangat luar biasa. Contoh paling real dan masih sekarang sampai saat ini, saya sangat bersyukur sekali tinggal di Indonesia dengan budaya dalam tanda kutip pacaran itu termasuk sesuatu yang dilarang atau yang tabu. Saya punya teman dari Amerika, itu ya cerita betul tentang kehidupan di sana, bahwa pergaulan bebas yang namanya pacaran itu sampai hubungan suami istri itu dianggap sebuah biasa, sesuatu yang biasa, wajarnya orang pacaran. Itu naudzubillah tsumma naudzubillah min. Jadi bahwa peradaban tentang mencuri itu tidak boleh, zina itu tidak boleh, mengambil hak orang lain itu tidak boleh, maka itu bukan sesuatu yang biasa saja, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ya tadi, kadangkala kita perlu membuka kembali sirah nabawiyah, bagaimana kemudian Rasulullah bisa membentuk sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan termasuk bagian kecil mungkin kita hadir di sini mengingat kembali perjuangan Rasulullah, mudah-mudahan nyantol, mudah-mudahan Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Aminnya kok orang semangat ya. Ini kalau cerita sederhana di sebuah perusahaan yang sulitnya bukan main untuk masuk ke perusahaan tersebut, itu kadang-kadang perlu yang namanya orang dalam, perlu yang namanya orang dalam. Saya tidak membenarkan adanya orang dalam, tapi Rasulullah itu ya orang dalamnya nanti ketika di akhirat. Ya, Rasulullah adalah orang dalam ketika nanti kita di akhirat. Beliaulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, besok kiamat, hancur, segala macam itu Rasulullah di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi bagi kita semua. Apabila kita berbuat baik, maka Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berbuat buruk, itu Rasulullah memohonkan ampun. Wah, itu kan orang dalam yang jos, orang dalam yang sangat luar biasa. Maka perbanyak sholawat itu menjadi penting. Perbanyak sholawat itu menjadi penting supaya nyantol ya,
Rasulullah benar-benar ingat kita sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma. Ya, itu pertolongan paling terakhir. Ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini tentang persiapan kita menyambut Ramadan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar di sekitar rumah Bapak Ibu sekalian, atau barangkali lewat media sosial tentang informasi bahwa saudara-saudara kita atau barangkali orang yang kita kenal itu telah mendahului kita. Artinya sudah dipastikan bahwa tahun ini tidak sampai untuk menjumpai bulan Ramadan. Ya, kita juga nggak tahu. Kita juga tidak tahu. Masih ada berapa hari? Ini tanggal 21. Ramadan insyaallah jatuh tanggal 1 Ramadan. Jatuh tanggal 1 Ramadan. 28 ya. 28 malam itu sudah tarawih. Tanggal 1 Maret itu kita puasa. Itu masih panjang. Jangan dikira itu nyampe lah. Tidak. Ya. Saya dikabari teman saya dari Jepara, tidak ada sakit, tidak ada apa, tiba-tiba ya sudah meninggal. Ya. Padahal tinggal beberapa hari lagi, ini kurang dari 10 hari lagi menyambut Ramadan. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat atau mendengar berita tersebut, menjadi doa ini menjadi sangat luar biasa. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya. Bahwa keinginan kita disampaikan untuk sampai pada bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena tidak semua, barangkali kita juga tidak disampaikan di bulan Ramadan tahun ini. Ya. Sehingga dalam doa itu ada rasa. Wa balikna Ramadan, sampaikanlah di bulan Ramadan. Iklan. Ya, dan mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Maka ada beberapa yang ingin saya sampaikan persiapan menjelang Ramadan. Saya termasuk orang yang percaya bahwa sesuatu yang baik itu bernilai sangat luar biasa. Sesuatu yang baik itu bernilai sangat luar biasa. Dalam sebuah riwayat itu ada orang yang datang pengajian. Itu niatnya ya bukan niat ngaji. Niatnya itu memang nyari temennya. Itu ketika dicatat amal kebaikannya, malaikat itu protes. Ya Allah, orang ini itu datang ke majelis ilmu itu bukan memang niat untuk mencari ilmunya, tapi orang ini tuh memang nyari temennya yang lagi kebetulan pengajian di situ. Itu kata Allah,
sudah dia juga dapat rahmat. Jadi sesuatu hal yang seperti itu saja bernilai sangat luar biasa. Apalagi kita yang memang benar-benar datang dari rumah untuk kemudian benar-benar ingin belajar, menambah ilmu, maka saya yakin itu nilainya sangat luar biasa. Nilainya sangat luar biasa. Maka saya tidak heran kalau misalnya Rasulullah selalu menjunjung keutamaan ilmu, menjunjung orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa orang berilmu ini derajatnya tinggi dibandingkan orang-orang yang hanya beribadah. Orang beribadah tanpa ilmu itu setan ya diem. Tapi kalau orang berilmu tidur itu dinabodo betul. Orang ini jangan sampai bangun. Orang ini jangan sampai bangun. Oh ini kalau bangun, wah sudah bisa menggagalkan semuanya. Menggagalkan muslihat setan. Jadi setan itu repot loh ya. Jadi setan itu repot betul. Serius, lebih sibuk daripada presiden. Benar ini. Ya, jadi setan itu ribet. Ya. Bagaimana upaya merekayasa menampakkan sesuatu yang jelek itu menjadi sebuah kenikmatan, kan ribet, susah. Sesuatu yang haram tapi dilihat itu nikmat, itu kan susah. Nah, itu setan itu pintar melihat yang kayak gitu. Sehingga sesuatu yang haram, sesuatu yang salah itu terlihat nikmat. Buktinya apa? Buktinya diskotik rame, karaokean rame. Itu membungkus sesuatu yang haram, yang tidak boleh, tapi menjadi sebuah kenikmatan. Iku nek reka doyone setan yo. Aisyah. Dan itu sulitnya bukan main. Pemberian, barangkali Bapak Ibu mengalami mungkin. Pemberian seorang pacar kepada kekasihnya. Ini baru status pacar ya. Itu terlihat luar biasa. Terlihat sangat luar biasa. Tapi pemberian suami atau istri kepada pasangannya terlihat menjadi biasa. Oh itu kan akhirnya setan menang terus. Ketika pacaran itu pemberian sedikit itu terlihat sangat luar biasa. Itu kan setan menang. Ketika sudah suami istri, pemberian satu sama lain, kalau kita lalai, kalau kita terpleset, nanti kita mau nyalain siapa? Ya karena sebentar lagi nanti setannya dibelenggu. Ya, setannya nanti dibelenggu. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah momentum waktu yang sangat istimewa. Nah, kita itu paling tidak merasa bulan ini istimewa. Merasa bulan ini istimewa. Kalau kita ketemu bulan Ramadan itu biasa saja, ya jojo kuwi kena rekod ini saja. Sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya, tapi bagi kita biasa saja. Wah itu ya perlu tanda tanya. Perlu tanda tanya. Ya. Maka Rasulullah itu senang
kalau mau masuk ke bulan Ramadan. Bahkan sahabat-sahabatnya itu kemudian dikasih tahu, ya, diajak senang, ya, untuk menyambut bulan yang mulia ini. Puasa yang seharusnya nilainya sangat luar biasa, dan kita harus benar-benar yakin bahwa puasa itu sangat luar biasa nilainya. Ojo sampai malah wah puasa meneh, sesuk puasa meneh, bertarawih rampung salam assalamualaikum sahur wah puasa meneh. Wah itu ya setannya sing menang, tapi setan dibelenggu. Jadi kan berarti ra entuk nyalahke setan sesuk. Setannya dibelenggu ini sahih gitu ya. Ya, harus yakin. Maka yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah ruhiyah. Keyakinan kita terkait dengan bahwa kita harus memiliki keyakinan apa yang di mata Allah dan Rasulnya itu luar biasa, maka kita harus merasakan bahwa itu adalah luar biasa. Menuntut ilmu luar biasa, maka kita harus merasakan bahwa menuntut ilmu itu luar biasa. Sholat fardu, puasa sunnah, puasa Ramadan itu luar biasa, maka kita harus punya rasa bahwa itu menjadi luar biasa. Karena memang agama ini tidak cukup dengan ilmu saja, tapi harus ada rasanya. Kan kita tidak pernah merasakan orang yang mungkin setiap malam sholat tahajud, betapa mahabbahnya kepada Allah itu luar biasa. Kita kan nggak tahu rasanya karena kita nggak ngalami itu. Barangkali sholat malamnya arang-arang misalnya, jarang, mungkin setahun sekali atau satu semester sekali. Tapi kan coba kita lihat yang sholat malamnya sering, itu barangkali rasanya sangat luar biasa. Mahabbahnya, cintanya dengan Allah sangat luar biasa. Maka ada iman yang kering. Iman yang kering itu terkadang hanya formalitas. Sholat yang penting selesai. Karena Ramadan puasa wajib, ya puasa yang penting selesai. Menafkahi yang penting selesai. Itu kering. Nah, maka tadi modalnya adalah bagaimana cara pandang kita bahwa ketika itu penting di mata Allah dan Rasulnya, maka kita juga harus bersuara bahwa itu penting dan harus kita laksanakan semampu kita. Itu ruhiyah. Karena hal-hal sepele itu terkadang menjadi luar biasa. Itulah innamal a'malu bin sing sepele kadang itu menjadi luar biasa. Menyingkirkan duri karena ikhlas tentu berbeda menyingkirkan duri karena ingin naik jabatan. Itu tentu beda. Menyingkirkan duri karena ikhlas tentu berbeda dengan menyingkirkan duri karena ingin naik jabatan. Itu pasti berbeda. Maka niat itu menjadi penting. Yang kedua yaitu persiapan amal. Wah, ini mumpung ibarat mall dibuka dengan diskon gede-gedean. Mbak-mbak yang suka belanja online ini masuk fase flash sale. Ya, flash sale namanya ya. Flash sale. Ada
apa? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 dan seterusnya. Tiap bulan ada flash sale. Jadi belanja online itu tiap bulan itu ada flash sale. Ya, saya pernah mengalami kecanduan seperti itu sampai akhirnya terhapus. Oh ternyata begini rasanya kecanduan belanja online, terus terhapus, sudah selesai. Karena setiap barang menjadi murah. Karena murah, yang sebetulnya itu tidak penting pengen beli. Ini nggak butuh, tapi akhirnya pengen beli karena murah. Setelah datang kualitasnya ya nggak baik-baik amat. Ya namanya barang murah masa mau baik. Barang murah itu flash sale, belanja online yang sebetulnya tidak butuh akhirnya beli. Nah ini harus dibalik. Ketika Ramadan yang sebetulnya nggak biasa duha harus duha. Yang mungkin hari biasa baca 1 halaman 2 halaman Al-Quran, Ramadan 5 halaman 10 halaman 10 halaman 1 juz ya 10 halaman separuh juz, 20 halaman 1 juz. Nah ini ibarat bulan flash sale. Ini sahih. Yang sholat sunnah atau ibadah sunnah itu pahalanya seperti wajib. Itu apa enggak besar-besaran flash sale-nya itu? Ya. Diskon gede-gedean. Bahkan ibadah puasa ini catatannya langsung, auditornya langsung Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan dinilai 10 kecuali puasa. Biar saya yang hitung. Kecuali puasa biar saya yang hitung. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hitung. Jadi amaliyah ini perlu kita tambahin ben ketok beda daripada bulan biasanya. Ya. Dan ini menjadi riyadhah kita, latihan kita. Sehingga selepas dari Ramadan itu tidak balik-balik amat, tapi ada yang membekas. Walaupun kecil tapi membekas. Ya. Karena iman kita itu sudah divonis naik turun. Ya. Iman kita itu sudah divonis naik turun. Yang imannya tetap itu siapa? Malaikat. Yang imannya terus bertambah itu para nabi dan rasul. Naik kita, wis, ya, naik turun. Sehingga paling tidak ada bekas setelah kita menjalani riyadhah, menjalani latihan selama 1 bulan penuh di bulan flash sale ini, bulan Ramadan ini. Ya. Untuk menjaga amal kita itu perlu yang namanya ilmu. Nah ini yang ketiga, ya, persiapan ilmu. Nah, bulan Ramadan ini juga benar-benar banyak masjid yang aktif dengan kajian-kajian ilmu. Tentu lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Nah, nek bisa ya keliling memang. Kalau memang bisa keliling ya keliling. Menambah hasanah keilmuan. Cari masjid-masjid yang ada majelis ilmunya. Ketika nyari terawih, cari terawih yang ada kultumnya paling minimal. Cari masjid yang ada kultumnya. Ya. Sehingga ada wawasan, ada tambahan ilmu pengetahuan. Ibarat air, itu airnya mengalir, tidak berhenti. Air nek wis berhenti, dadine putek.
Air nek wis berhenti jadine butek. Nah, ilmiah ini menjadi penting. Ya, persiapan ilmu. Kita harus punya rasa haus untuk senantiasa belajar. Nah, yang keempat, tentu jalan-jalan keliling tadi misalnya tarawih, nyari majelis ilmu, butuh yang namanya bensin, maliyah, harta. Di bulan Ramadan ini nanti harta ini coba kita audit. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah sama pengeluaran untuk orang lain itu banyak mana? Saya nggak menganjurkan banyak ke orang lain, tidak. Atau 50-50 ya tidak. Paling tidak lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Misalnya di rumah ada anak yatim, kita biasa ngasih 10.000, ya bulan Ramadan tambahi misalnya 20.000 lah ya misalnya, atau 15.000. Anak-anak yatim di sekitar rumah kita mungkin, ya, atau mungkin dibelikan beras, ya, atau mungkin dibelikan jajan atau lain sebagainya. Ini yang akan dicatat. Ya bukan berarti yang ke rumah itu nggak dicatat, enggak. Tapi ini pasti dicatat karena ini diperuntukkan orang lain. Kita ngasih anak kita ringan karena itu anak kita, darah kita. Kita ngasih anak orang lain, bukan darah kita, bukan saudara kita juga. Ya. Karena sahabat sahabiah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang ringan memberi. Dalam sebuah riwayat saya berulang-ulang cerita tentang kisah ini. Jadi ketika Aisyah sudah menjanjikan ke Rasulullah, apakah hari ini kamu puasa ya Rasulullah? Tidak, saya tidak puasa. Ya sudah, nanti saya akan masakan sesuatu untuk engkau. Ketika Rasulullah pulang, mana Aisyah? Masakan yang engkau janjikan. Wah, maaf ya Rasulullah. Tadi ada orang yang tua datang ke sini kelaparan. Sudah saya kasihkan, habis. Kata Rasulullah, itu bukan habis. Justru itu yang utuh. Justru itu yang masih. Karena itu yang dicatat sebagai kebaikan yang kekal. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, Aisyah itu punya dinar itu banyak. Itu senantiasa bagi-bagi. Senantiasa bagi-bagi itu sampai habis. Sampai pembantunya itu bilang, "Mbok yo disisani kanggo makan nanti siang." Itu jawabannya Aisyah ya lucu. Jawabannya itu, "Kok yo kamu nggak ngomong tadi?" Karena saking sering memberinya itu sampai lupa diri sendiri. Ya, karena saking sering memberinya itu sampai lupa kebutuhan diri sendiri. Itu betapa didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maliyah, harta. Nah, kita coba pengeluaran untuk orang lain di bulan flash sale ini, yang banyak diskon ini, di bulan Ramadan ini diperbanyak. Yang intinya adalah keluar, bukan untuk kepentingan diri kita maupun keluarga kita. Itu untuk harta. Kemudian yang kelima adalah sebelum puncaknya setelah kita kemudian mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan itu kan pasti ada zakat yang memang sudah sampai nisab zakati.
Yang belum sampai ya memang tidak sampai, ya sudah. Ada bentuk infak, ya. Atau mau disakatkan dengan harta yang ada, ya menjadi sedekah. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu persiapan fisik jasad. Bahwa di bulan nanti yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, fisik kita harus benar-benar disiapkan. Saya ini merasakan tidak enak, batuk begini ya tidak enak, panas gemerges itu ya tidak enak, ora iso mulang. Akhirnya muridnya mau ditinggal olahraga sendiri. Saya itu ngajar olahraga di sekolah, jadi paling tidak enak kalau misalnya nggak bisa ngajar, karena rasanya apa ya, kewajiban yang harusnya dilakukan malah ditinggalkan. Ya, maka kesehatan jasad fisik kita itu perlu dijaga. Nah, maka di bulan Ramadan nanti kita berusaha menjaga kesehatan fisik kita. Artinya kalau memang ini biasanya ya, kalau memang tidak perlu begadang ya enggak usah begadang. Enggak usah begadang, tidur gasik. Habis tarawih tidur, persiapan sholat malam. Sholat malam nanti sampai subuh. Sahur, subuh, aktivitas seperti biasa. Nah ini tentu butuh fisik yang sangat luar biasa. Artinya di bulan Ramadan ini tidak seperti bulan biasanya, karena kita harus bangun malam. Kita harus bangun malam untuk dapat melaksanakan tarawih atau sholat malam. Ya, rasa kita harus bisa merasakan kalau sholat malam itu pahalanya luar biasa. Kalau di bulan biasa saja pahalanya luar biasa, apalagi di bulan yang istimewa. Wah, itu kan tidak perlu ditanyakan. Itu pasti sebuah nilai yang sangat mahal. Ketika ditanya Ali karramallahu wajhah tentang, ya Ali, kenapa kau sering sholat malam? Jawabannya, besok di akhirat yang bisa menolong saya itu ya amalan-amalan malam hari. Amalan-amalan malam. Ya maksudnya sholat malam. Ya. Sholat malam ini kan butuh fisik yang ekstra. Apalagi ini momennya Ramadan. Subuhnya harus tetap terjaga. Di kerjaan yang fardu itu juga harus terjaga. Jangan sampai nanti menjadi kontraproduktif. Malamnya luar biasa, subuh keteteran, di tempat kerja tergeletakan. Nah, itu namanya kontraproduktif. Ya, jadi pas kerjanya yang itu kewajibannya, kerja itu kan wajib. Sudah tanda tangan kontrak segala macam, kewajibannya SOP-nya harus dijalankan, itu kan wajib. Malah turu gara-gara begadang sholat malam, ya tidak boleh. Ya. Nah ini kan artinya butuh fisik yang siap, sehingga semuanya bisa tercover dengan baik. Dari mulai sahur, kemudian aktivitas, sampai tarawih, bermajelis ilmu, tadarus, kemudian
tidur, bangun, sholat malam, bermunajat, subuh, aktivitas seperti biasa lagi. Ya, kan nggak kebayang kalau Pak Dodi jam kerjanya tidur, pasiennya mau diapain, dokternya tidur, atau gurunya, muridnya mau diapain, gurunya tidur, semalaman sholat malam. Itu agama jadi problem. Itu yang yakin, yang dimarahin, yang bikin agama jadi problem. Ya, karena jangan sampai agama ini menjadi problem. Pernah sebuah riwayat, ada sahabat sholat jamaah bersama, makmumnya itu mufarraqah, keluar dari jamaah. Jadi lagi jamaah, ini makmumnya keluar dari jamaah. Kenapa? Karena imamnya bacaannya panjang. Suatu ketika ini dua orang ini terus laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang munafik, orang lagi jamaah, tiba-tiba dia keluar dari jamaah, sholat sendiri. Ini orang munafik ya Rasulullah. Itu yang dibela bukan yang sholat sendiri, yang dibela bukan yang laporan, yang imamnya, yang dibela yang sholat sendiri. Kamu ini bikin agama jadi problem. Kamu ini bikin agama jadi problem. Maka jangan sampai agama ini menjadi problem dalam aktivitas sosial kita. Oh, guru ya duha ya duha, jangan sampai meninggalkan ngajarnya. Nah, itu pernah saya ngalami nikmatnya duha, itu sampai gak mau berhenti saya. Tapi setelah itu ya saya sadar bahwa utama saya ngajar. Utama saya ngajar. Begitu juga panjenengan mungkin di tempat lain sebagai dosen, sebagai karyawan ataupun lain sebagainya. Kewajiban utamanya apa? Ya, sehingga agama ini tidak menjadi problem. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan ini dengan persiapan yang tentunya lebih siap, lebih bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, ya. Dan mudah-mudahan di bulan ini kita bisa mengaudit diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri, mengalahkan nafsu kita sendiri, sehingga kita sampai pada derajat la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.